Halo, shalom adik-adik. Jumpa lagi di acara Father's Day Wiyos Kids Community. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Kita akan bersukacita bersama memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau berdoa dulu. Kita mau bersama-sama mengucap syukur untuk semua berkat-berkat dan senantiasa Tuhan curahkan dan Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, selamat sore Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk setiap berkat-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Kau berikan pada kami Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini kami akan memulai ibadah Father's Day. Berkatilah Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan melalui ibadah hari ini Tuhan, kami bisa lebih mengenal Engkau dan kami bisa lebih mengasihi-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah Father's Day kita, mari kita bersukaria bersama adik-adik. Kita mau menyanyikan Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damaikan diberikan kita. Mari kita bersukaria. Nah, gimana adik-adik yang di rumah? Sudah tahu lagunya kan? Kita mau ulangi lagi ya dari awal ya. Kita katakan sama-sama, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita. Sekali lagi, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Fania. Hai, nama saya Jacqueline. Saya Sio Shopping. Halo, saya Navino. Shalom, nama saya Grace Angela. Halo teman-teman, saya Olivia. Saya Jessica Paul, 8 tahun, 3 SD. Saya Charis Paul, 5 tahun, K2. Tiba-tiba datang angin topan yang hebat sehingga ombak masuk ke dalam perahu. Murid-murid ketakutan dan mereka berteriak-teriak untuk membangunkan Tuhan Yesus. Nah, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan selalu setia dan sayang kepada orang yang mengasihinya. Di Kaisarea ada seorang perwira yang bernama
Cornelius. Dia dan seisi rumahnya menyembah Allah. Dan pada malam hari, malaikat pun datang ke rumahnya dia dan memanggilnya, Cornelius. Cornelius pun terbangun dari tidurnya dan bertanya, "Ada apa, Tuhan?" Allah juga menyuruh Nuh untuk membangun bahtera di atas gunung serta membawa keluarganya dan juga seluruh binatang ke dalam bahtera. Walaupun mendapat ejekan dari orang sekitarnya karena membuat bahtera di atas gunung, tetapi Nuh tetap melakukannya. Pada suatu hari, mereka memberi persembahan pada Tuhan. Tetapi Tuhan menolak persembahan Kain dan menerima persembahan Habel. Lalu saudara-saudaranya merencanakan untuk membunuh Yusuf. Tetapi Ruben menginginkan agar Yusuf tidak dibunuh, melainkan dilemparkan ke dalam sumur. Raja Firaun memerintahkan semua bayi laki-laki bangsa Israel yang lahir harus dibunuh. Setelah Musa dewasa, ia dipakai Tuhan untuk membebaskan Israel dari pembudakan Mesir. Lalu Tuhan mengutus Yunus pergi ke Niniwe agar orang-orang Niniwe bertobat. Tetapi Yunus tidak taat kepada Tuhan. Yunus melarikan diri pergi ke kota Tarsis. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan menaikkan pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita katakan, "Siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita angkat tangan, kita katakan, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku, ku siapkan hatiku
kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan sepanjang hidup kami ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ya Bapa, agar firman-Mu ini dapat menjadi pelita bagi hidup kami dan persiapkan hati kami Tuhan, supaya kami benar-benar siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Adik-adik, hari ini kita mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 1. Judul firman Tuhan hari ini adalah Kelahiran Yohanes Pembaptis. Adalah seorang imam yang bernama Zakaria dan istrinya yang bernama Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah, dan mereka hidup menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat celah. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul, dan keduanya telah lanjut umurnya. Suatu hari, Zakaria melakukan tugas keimamannya di hadapan Tuhan. Di dalam bait suci sewaktu pembakaran ukupan, datanglah malaikat Tuhan menyampaikan kabar kepada Zakaria bahwa istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki dan haruslah ia dinamai Yohanes. Akan tetapi Zakaria tidak mempercayainya, sebab ia dan istrinya sudah lanjut umurnya. Akibat dari ketidakpercayaannya itu, malaikat Tuhan menjadikan Zakaria bisu, dan ia tidak dapat berkata-kata lagi, sampai segala yang diucapkan oleh malaikat itu menjadi kenyataan. Sementara di luar bait suci, banyak orang sedang menunggu Zakaria. Mereka heran karena Zakaria sudah begitu lama berada di dalam bait suci. Dan ketika Zakaria keluar, mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengannya? Sebab mulut Zakaria tidak dapat mengeluarkan suara. Ia tidak dapat berbicara. Ketika Zakaria selesai melakukan tugasnya, ia pulang ke rumah menemui istrinya. Tuhan menepati janjinya kepada Elisabet, dan Elisabet pun mengandung. Mereka berdua sangat bersuka cita. Mereka mengucap syukur dan mereka memuji-muji kebesaran Tuhan. Lalu Tuhan juga memerintahkan malaikat Gabriel pergi ke kota Nazaret untuk mengunjungi sepupu Elisabet yang bernama Maria. Malaikat itu menyampaikan kabar kepada Maria bahwa ia akan mengandung oleh Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang bayi laki-laki yang harus dinamainya Yesus. Dan malaikat itu juga memberitahukan kepada Maria bahwa Elisabet sekarang sedang mengandung. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria menuju sebuah kota di Yehuda. Ia berangkat untuk mengunjungi Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam dari Maria,
melonjaklah anak yang ada di dalam rahim Elisabet. Ia pun penuh dengan Roh Kudus. Elisabet berkata kepada Maria, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah rahimmu." Kemudian Maria mengucap syukur, berterima kasih dan memuji-muji Tuhan. Katanya, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sudah tiba waktunya bagi Elisabet untuk melahirkan. Ia melahirkan seorang bayi laki-laki, dan semua bersuka cita atasnya. Mereka bersuka cita dan mengucap syukur. Ketika bayi itu berumur 8 hari, mereka hendak menyunat dia dan memberinya nama. Mereka hendak menamainya Zakaria sesuai dengan nama ayahnya. Tetapi Elisabet, ibu dari bayi itu berkata, Jangan diberi nama Zakaria, tetapi ia harus diberi nama Yohanes." Semua keluarga dan teman-temannya menjadi terkejut. Lalu kata mereka kepada Elisabet, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Kemudian mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya, "Nama apa yang hendak diberikan kepada anakmu?" Lalu Zakaria meminta batu tulis. Kemudian dia menuliskan kata. Ia menulis, "Nama bayi itu adalah Yohanes." Semua mereka yang ada di situ menjadi heran. Dan seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria. Ia dapat berbicara kembali. Dan ia mulai memuji Tuhan, mengucap syukur atas semua yang Tuhan telah perbuat dalam hidupnya. Bayi Yohanes tumbuh bertambah besar dan menjadi seorang anak yang mencintai Tuhan, yang menaati Tuhan, dan dalam sepanjang hidupnya, Yohanes memberitakan tentang kerajaan Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini adik-adik. Ada 3 poin penting dalam pelajaran hari ini. Yang pertama, Tuhan selalu menepati janjinya. Poin yang kedua, bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan telah berikan. Lalu poin yang ketiga, Yohanes menyerahkan seluruh hidupnya untuk memberitakan kerajaan Allah. Adik-adik, hari ini kita juga ada ayat hafalan loh. Diambil dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 38a yang berbunyi demikian. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita mau berdoa. Sama-sama kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak yang selalu taat akan firman-Mu. Menjadi anak yang hidup benar, yang hidup tidak bercacat dan bercela.
Kami juga mau menjadi anak yang selalu mengucap syukur. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.